صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شاهد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Karam Bapak Kiai Haji Andi Ramadian, Bapak Ibu jamaah Masjidul Hidayah yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir di majelis taklim pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insyaallah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan kajian ilmu yang akan disampaikan di guru kita. Namun sebelumnya kita awali dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk mengirimkan doa kepada para almarhum dan almarhumah keluarga kita, saudara kita, saudara-saudara kita, kepada para pendiri Masjid Nurul Hidayah ini. Semoga beliau almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya dan dijadikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fatihah juga kita kirimkan untuk diri kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan selalu diberikan kekuatan ibadah Islam, kemudian selalu diberikan kesehatan dan keluasan rezeki yang berkah untuk kita semua. Amin. Untuk itu mari kita bersama membacakan surat Al-Fatihah dengan hadirat Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu jamaah sekalian, saatnya mari kita sama-sama kita ikuti pengajian pada pagi hari ini. Untuk itu waktu kami persilakan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi.
بالبركة والكرم وجميع مشايخنا من المشرق إلى المغرب خصوصا بالبركة والكرم وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ بهاء النقشبندي حضرتهم وبربان حضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد حضرة شيخنا المكرم شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وجميع أولياء الله بهذه القرية وبهذه البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan istiqomah memberikan pelayanan yang maksimal kepada umat, kepada jamaah. Dan saya hormati para jamaah sekalian, para pejuang salat subuh yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lanjutkan kajian kita tentang fikih salat, yakni khususnya pada rukun salat, masuk kepada rukun salat yang ketujuh, yakni melakukan sujud 2 kali, dan ini merupakan klasifikasinya adalah rukun af'al, rukun yang merupakan pekerjaan atau perbuatan fisik. Kita lanjutkan, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan sujud itu ma'atan kis bi antarfa'a azizatuhu wa mahawha ala ra'sihi wa mankibaihi lil ittiba'. Sujud itu dilakukan dengan menyungkur, yaitu bagian bokong atau pantat di sekitarnya berada pada posisi lebih tinggi daripada kepala. Dasarnya adalah ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau in akasa au tasawaya lam yajzilahu na'am in kana bihi illatun la yamkanuhu ma'aha as-sujudu illa kadzalika ajza'u. Jika kepala lebih tinggi daripada pantat dan sekitarnya atau sejajar, maka belumlah bisa dianggap cukup, gitu ya. Jadi memang harus lebih rendah. Filosofinya adalah kita merendahkan diri kita di hadapan yang Sang Maha Besar, Sang Maha Agung, Sang Maha Tinggi. Kepala kita ciumkan ke bumi, ke tanah, itu ya. Naam, memang begitu. In kana bihi illatun la yamkanuhu ma'aha as-sujudu illa kadzalika ajza'u. Tapi jika ternyata pada badan orang itu ada suatu ciri atau cacat yang tidak memungkinkan untuk bersujud kecuali dengan cara demikian, maka hal itu sudahlah mencukupinya, ya. Jadi memang di dalam fikih itu kita lihat kondisi general dulu, kondisi umumnya, tapi nanti ada ilatnya, ada sesuatu yang memungkinkan orang untuk melakukan kemudahan tertentu. Tadi kalau dia cacat, ya nggak bisa model sujud seperti tadi, maka itu ma'fu, ya, dimaaf. Biwad'i ba'di jibhati bikashfin ayma kasf. Sujud itu dilakukan dengan meletakkan sebagian keningnya dengan keadaan terbuka. Dia tanpa penghalang. Si kening ini tanpa penghalang. Fa in kana 'alaiha ha'ilun ka'asabatin lam yasah. Jika pada kening tersebut terdapat penghalang semacam pembalut, maka sujudnya tidak sah.
illa ayyakuna lijarahatin wa syakkin alaihi izalatuhu masyaqqatun syadidatun, kecuali balutan luka yang sulit untuk dilepas, maka sujud ya, bukan keadaan seperti yang tadi ya, yang harus keningnya terbuka, hukumnya sah ya. Itu jadi kalau misalkan dalam kondisi tertentu pembalutnya nggak bisa dibuka atau nggak boleh dibuka, misal baru habis operasi plastik misalnya ya, harus dibalut wajahnya, atau mungkin karena kecelakaan misal dan pas kena kening nah, jadi dia harus dibalut itu, maka dalam kondisi seperti itu ma'fu, dimaaf dan dianggap sah. Wa ma'atahamilu bijabhatin faqat ala musalih, dan dengan menekankan keningnya pada tempat salat, jadi selain dibuka tetapi dia juga harus ditekan ya. Jangan hanya sekedar nempel, harus ditekan. Bi ayyana la saqalin ra'sihi khilafan lil imam, sehingga tempat itu dapat terbebani dengan berat kepala. Nah, kalau Imam Haramain berbeda pendapat dengan hal tersebut. Jadi menurut mazhab Syafi'i yang kemudian dalam kitab ini disyarah oleh Imam Nawawi, oleh Syekh Nawawi, maka demikianlah cara bersujudnya. Keningnya terbuka lebar dan pada saat menempel di tanah ditekan. Wa wada'a ba'din rukbatayhi ba'di batni kafaihi minal rahati wa butunil asabi'. Juga dengan meletakkan sepasang lutut telapak tangan dalam jari-jari tangan. Oke. Wa ba'du batni asabi'i qadimihi duna ma'ada dalik kal harfi wa atrafil asabi'i wa dhuhrihi, dan sebagian jari-jari kaki bukan yang lain, misalnya tepi jari, ujung jari, dan jari samping luarnya. Walau qata'at asabi'i qadimihi wa qabara ala wada'i syai'in min batnihima lam yajib kama iktidahi kalamu syaikhain. Jika jari kaki telah hilang tetapi dapat meletakkan bagian dalamnya saja, maka hal ini wajib dilakukan, sebagaimana kesimpulan dari pembahasan guru kami berdua, yakni Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Jadi ini masuk kepada, kalau tadi rukun sholat adalah diantaranya sujud 2 kali, dan ini merupakan rukun sujud 7 ya, kening, kemudian 2 telapak tangan harus menempel pada tanah, kedua lututnya, dan kemudian minimum adalah ibu jari bagian dalam, 2 ibu jari bagian dalam, 2 ibu jari kaki bagian dalam ya. Hidung nanti kita jelaskan ya. Kalau rukunnya tadi ya, rukunnya sujud ya, kening, 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, dan 2 ibu jari kaki bagian dalamnya. Jadi dilipat, bukan hanya sekedar nempel, 2 jarinya dilipat gitu ya. Ya, kalau bisa nih seperti sunnahnya ini, semua sebagian jari-jari kaki ya. Oke. Jadi selain jempol ya, sunnahnya ya semuanya gitu ya. Wala yajibu tahamul 'alaiha bal yusannu kakasbi ghairu rukbataini,
Tidaklah wajib pula, tapi sunnah menekankan anggota-anggota selain kening tersebut di atas, sebagaimana sunnah membuka selain kedua lutut. Ya, untuk lutut hukumnya makruh membukanya. Jadi kalau terlalu membuka gitu, terlalu lebar, makruh. Wasanna fi sujudi wa doa anfu bal iya li khabarin sahihin wa min thumma ikhtiyaru wujub. Ketika sujud sunnah meletakkan hidung. Nah, ini baru masuk ya. Bukan karena sebuah hadis sahih. Hal ini hukumnya sunnah muakkad. Dari hadis tersebut ada pendapat yang mewajibkannya. Nah, jadi itu. Nanti kita masukkan hadisnya. Kalau di kitab ini belum dimasukkan hadisnya ya. Paham tuh tentang sujud? Paham? Paham ya? Wa yusannu wadu'a rukbataini aw lam mutafarraqataini qadara shib. Sunnah memulai bersujud dengan meletakkan sepasang lutut secara merenggang kira-kira sejarak 1 jengkal. Tsumma kafaihi khudwin mankibaihi, kira-kira sejarak 1 jengkal, lalu telapak tangan sejajar pundak dengan lengan terangkat. Rafi'an diraihi anil ardi wa nashiran asabihi madmu'atin lil kiblati, dan jarinya membentang, tidak menggenggam, membentang, tapi saling berhimpitan serta menunjuk ke arah kiblat. Jadi semuanya terbuka. Itu. Wa tafriqan qadimihi qadara shibrin wa nasabuhu maujihan asabihi lil kiblati wa ibrazihima min dirihi. Lalu meletakkan kening bersama-sama hidungnya. Juga sunnah merenggangkan kedua tumit sejarak 1 jengkal. Kembali, juga sunnah merenggangkan kedua tumit sejarak 1 jengkal, menegakkannya untuk jari-jarinya menghadap kiblat. Ya, seperti itu. Sementara tangan itu sejajar pundak, sejajar kaki. Pundak, sejajar pundak. Dan mengeluarkan tumit dari pakaian bagian bawah, artinya si tumit ini tidak tertutup oleh kain sarung. Sebatas tumit ya, sehingga kalau terlalu panjang sarungnya sehingga tertutupi tumitnya, diusahakan pada saat sujud si tumit ini terbuka gitu ya, tidak tertutupi oleh pakaian bagian bawah. Wa yusannu fataha ainaihi halatis sujudi. Dikala sujud sunnah membuka mata, kama qala Ibnu Abdissalam wa akrahul Zarkasi, seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abdissalam yang kemudian dikukuhkan oleh Imam Az-Zarkasi. Jadi ketika sujud buka matanya. Dalam beberapa kesempatan, beberapa postingan, beberapa orang itu mereka yang selalu membuka matanya ketika bersujud itu akan membuat sehat matanya. Itu ya. Terkecuali mereka memang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihat ya.
Wa yukrahu mukhalifatut tartib al-madhkur wa adama wada'al anfi. Tidak menuruti tata tertib di atas adalah makruh hukumnya. Juga makruh jika tidak meletakkan hidung pada tanah atau pada tempat bersujud. Jadi hitungannya sunnah muakkadah. Hidung tadi Pak ya. Pak Hadi Ramdhani tadi ditanya tentang hidung. Maka walaupun tidak dalam kondisi rukun sujud, tapi sunnah muakkadah hidungnya nempel ke tanah, ke tempat bersujud. Wa qawlu atau waqulu, dan ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salasan fis sujudi lil ittiba. Dalam bersujud sunnah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali ya dalam sujud tersebut sebagai perilaku ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu man amanaba Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa suruhu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Kalau doa yang ini biasanya doa apa nih? Lagi bercermin ya. Ingat gak? Ya, doa buat bercermin biasanya. Tapi bagi makmum ya, yang ketika bukan maklum, orang yang lagi sholatnya sendirian, ya, lagi sholat sunnah, gitu ya, atau imam jamaah madsurin, sunnah menambahkan ini doa ini, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu kami bersujud, beriman dan berserah diri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, wajahku atau semua anggota badanku bersujud kepada penciptanya yang membentuk rupa, yang melengkapinya dengan mata dan telinga, dengan upaya dan kekuatannya. Tabarakallahu ahsanal khaliqin, maha suci Allah sebagai sebagus-bagus pencipta. Gitu Pak. Nah, kalau lagi berjamaah cukup 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau lagi sendirian salat sunnah di rumah mau nambahin sujud agak lamaan dikit, pakai ini juga boleh. Paham ya? Wa yusanu iksarud du'a fihi wa mimma warada fihi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bima'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la ahsa sana'a 'alaika anta kama asnaitu 'ala nafsik Allahumma ighfir li dhanbi kullihi dakkihi wa jillihi wa aulihi wa akhirihi wa alaniyatihi wa syirrihi. Ya, sunnah memperbanyak doa dalam sujud. Di antara doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah barusan yang kita baca. Maknanya, ya Allah, aku berlindung dari murka-Mu dengan ridha-Mu, di bawah kesejahteraan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu dari murka-Mu. Tak sanggup rasanya aku menghitung pujian untuk-Mu sebagaimana Engkau memuji atas zat-Mu. Ya.
Allahumma gfirli janbi kullihi, ya Allah ampunilah semua dosaku, dakihi wa jillihi, yang lembut dan yang besar, wa awwalihi wa akhirihi, yang awal dan akhir, ya, wa alaniyatihi wa sirrihi, yang tampak jelas dan yang samar. Qala fir Raudhah, Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Ar-Raudhah, tatwilus sujud afdalu min tatwirir ruku'i, memperpanjang sujud lebih utama daripada memperpanjang ruku. Begitu bapak-bapak kaifiyah sujud. Selain rukunnya ada sunnahnya. Memperpanjang sujud dengan memperbanyak doa itu bisa dilakukan ketika munfarid, ketika sholatnya sendirian. Tapi kalau lagi berjamaah, ikut imam, jangan mencal dari imam. Imam udah bangkit dari sujud, ini masih sujud lama, ya. Namanya enggak ngikutin imam, namanya enggak berjamaah. Kalau begitu, kalau berjamaah itu berarti kan kita yang tidak menjadi imam sebagai makmum harus tunduk dengan pemimpinnya, gitu. Meskipun mungkin kapasitas secara pribadi, ya, di luar, ya, ilmunya mungkin melebihi imam, gitu. Tapi ketika sedang bermakmum, ya harus ikut imam. Nah, filosofi keberjamaah ini ada dalam bermasyarakat. Ketika hidup bermasyarakat, ikuti imam, terutama imam yang adil, itu imam yang tidak zalim. Ketika imam ada kesalahan, kewajiban makmum untuk mengingatkan, gitu. Dalam salat kan begitu, imam lupa, imam khilaf, makmum punya kewajiban untuk ngingetin, terutama yang paling belakang dari imam. Kesadarannya, kewaspadaannya harus lebih ditingkatkan. Ketika imam ada kesalahan, maka yang paling belakang, maksudnya adalah lapisan keduanya atau saf kedua dari imam, itu harus segera mengingatkan imam. Dalam hidup bermasyarakat pun demikian, ya. Nah, ini dia pelajaran keberjamahan yang bisa diterapkan dalam hidup bersosial bermasyarakat, juga dalam berorganisasi. Sudah, rukun yang ketujuh sudah kita bahas. Sekarang masuk kepada rukun yang ke-8. Duduk di antara dua sujud. Wa thaminuha julusu bainahuma ay as-sajdatani walau fi naflin alal mu'tamadi. Duduk di antara dua sujud sekalipun pada salat sunnah menurut pendapat yang mu'tamad. Wa yajibu alla yaqsida bi raf'ihi ghairihi falau rafa'a faza'an min nahwi lisa'in aqrabin sujud. Waktu duduk wajib tidak dimaksudkan untuk selain duduk dengan bangun dari sujud. Karena itu jika ia mengangkat atau bangun dari sujud karena kesakitan akibat sengatan semacam binatang kala, baik itu kala jengking atau kala-kala yang lain, maka ia harus kembali pada posisi sujud. Jadi bangkit dari sujud itu tidak lain karena memang adalah bagian dari proses sholat itu sendiri, ya, bukan karena sesuatu, gitu. Wala yaburu idamatu wada'a yadaihi alal addi ila sajdati tsaniyati ittifaqan khilafan liman wahum fihi. Diperbolehkan selama duduk
tangannya masih tetap melekat di tanah atau tempat sujud sampai sujud yang kedua. Hal ini sudah disepakati ulama. Lain halnya dengan ulama yang berpendapat sebaliknya. Ya, itu. Jadi sebenarnya dalam kaidah ini kalau misalkan sujudnya masih ketika duduk di antara sujud masih meletakkan tangannya di atas tempat sujud, gitu ya, masih boleh sebenarnya. Tapi bagi sebagian besar ulama menyatakan bahwa bagusnya itu kedua tangannya diletakkan di atas kedua lututnya. Oke ya. Wala yatulu lahu wala i'tidalan. Untuk duduk dan i'tidal supaya tidak diperpanjang. Jadi jangan lama-lama duduk di antara dua sujudnya atau juga ketika i'tidal ya. Li'annahuma ghairu maqsudaini lidatihima bal syar'an lil fasli. Fakana qasiraini. Sebab keduanya bukanlah dimaksudkan dengan perbuatan itu sendiri, tapi hanya dilakukan sebagai pemisah saja. Karena itu cukuplah dikerjakan dengan pendek. Ya. Fa in tula ahaduhuma fawqa dzikrihi al-masyru'i fihi qadarul Fatihah fil i'tidali aqulut tasyahud fil julusi amidan aliman batalat salatuhu. Jika ia memperpanjang melebihi dzikir yang telah ditentukan di situ, kalau di i'tidal seukuran baca Fatihah dalam i'tidal dan seukuran bacaan tasyahud pendek dalam masalah duduk di antara dua sujud, padahal ia mengerti dan tahu, maka batal salatnya. Segitu aja gitu ya. Jangan terlalu panjang. Cukup dengan zikir yang disyaratkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu untuk memperoleh tumakninahnya. Iya, seperti itu. Tapi jangan terlalu panjang. Wasanna fihil julus baina sajdataini. Sunnah dalam duduk di antara dua sujud, wa fi tasyahudil awal, juga duduk dalam tasyahud awal, wa jalasatu istirahah, dan duduk istirahat, wa kadza fi tasyahudil akhir, dan juga pada tasyahud akhir, ya, in ta'qibihi sujudan sahwi, ya, tasyahud akhir yang diikuti sujud sahwi, iftirashun, agar duduknya duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Bi ayyajlasa ala ka'bin yasrahu bihaitsu yali dhahrihal ardi, yaitu duduk di atas tumit kaki kiri yang dilipat sedemikian rupa. Sehingga bagian atas atau bagian luar menempel pada tanah. Wa di'an kafaihi ala fakhidaihi qariban min rukbataihi bihaitsu tasamatuha ru'usul asabi'i nasyiron asabi'un. Tapak tangan diletakkan pada kedua paha sehingga ujung jari sejajar dengan ujung lutut dalam keadaan jari terbentang, tidak mengepal. Gitu Pak. Ya. Duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash itu kakinya dilipat, bokongnya menduduki, ya, pantatnya menduduki kaki kiri yang dilipat itu.
Tetapi nanti Bapak bisa lihat kalau lagi umroh, kalau mazhab yang lain tidak melakukan iftirah seperti itu. Ya. Nanti Bapak akan melihat duduknya, mereka duduk di atas tumitnya, kedua-duanya, tidak dilipat. Nah, Bapak jangan bingung. Dalam mazhab yang lain seperti itu. Ya. Ini sanadnya jelas dari beliau pengarang kitab kepada gurunya Imam An-Nawawi, ya, dan Imam Ar-Rafi'i di Mekah. Kala itu 4 mazhab masih dipakai di Saudi dan sangat sangat lazim begitu. Dan nanti selepas tahun 1924 ketika keluarga As-Saud menguasai tanah Arab, Mekah dan Madinah, mazhabnya hanya Al-Maliki, maka akan berbeda. Gitu ya. Dan dibawa kitab itu ke Nusantara, dikaji oleh ulama-ulama di Nusantara. Jadilah kemudian kitab itu kita kaji sekarang. Gitu ya. Maka ciri khas sujud dan duduk di antara dua sujudnya orang-orang Asia Tenggara itu hasil didikan dari ulama yang membawa kitab ini ke Indonesia. Gitu ya. Maka jangan heran kalau ada perbedaan ketika kita ada di dunia internasional. Artinya kita pikniknya jauh kalau kita nggak ribut, ya. Memahami, ya. Tuh. Wasana jalasatu istirahati biqadaril julusi baina sajdataini lil ittiba walau fi naflin. Sunnah duduk istirahat sepanjang duduk di antara dua sujud sebagai ittiba, sekalipun pada salat sunnah. Wa in taraka hal imam khilafan li syaikhina li qiyamin ay li ajlihi an sujudi li ghairi tilawatihi. Dan sekalipun sang imam tidak mengerjakannya, berbeda dengan pendapat guru kami, kesunahan duduk tersebut karena akan berdiri dari sujud selain sujud tilawah. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in ini boleh atau disunahkan ketika setelah sujud yang kedua untuk bangkit berdiri untuk melakukan duduk istirahah. Ya, sekedar duduk saja gitu, gak usah terlalu lama. Walaupun imam nggak mengerjakan, imam setelah sujud langsung berdiri bangkit tanpa pakai duduk istirahat. Tapi kalau imam duduk istirahat, ya makmum duduk istirahat, yaitu lebih bagus. Gitu. Misal makmum karena imam tidak melakukan duduk istirahat, makmumnya melakukan duduk istirahat, boleh. Ya. Dia bukan sedang mufarokoh dengan imam, karena itu gerakannya hanya sepersekian detik saja, gitu ya. Wa yusanu i'timadu ala batni kaffaihi fi qiyamin min sujudin wa qu'udin. Sunnah untuk berdiri dari sujud atau duduk agar berpegangan dengan telapak tangan, maksudnya dihentakkan, ya. Sudah. Yang kedelapan seperti itu, sujud 2 kali atau duduk di antara 2 sujud. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, imam apa? Batal.
Iya. Oke, dalam posisi apa dulu nih si imam batal? Posisinya, posisi saat sujud atau posisi saat berdiri? Saat sujud, ya. Ketika sujud, si imam harus ngasih isyarat kepada makmum yang terdekat di belakangnya. Jangan ditinggalin langsung. Kalau ditinggalin langsung, makmum ini bingung. Imam nggak bangun dari sujud gitu ya. Pas dia dongak, dia bilang, "Oh, imam Allah." Yang lain dongak lagi, Allah. Batal semua. Nah, si imam itu kaifiahnya dia tunjuk salah seorang makmum untuk menggantikannya dengan cara menupuk pundak si makmum itu. Nah, makmum yang di belakangnya ini harus paham bahwa imam ini lagi ada ilat. Nah, dia batal nih. Dia lihat si imam udah berdiri, udah pergi meninggalkan jamaah. Maka si makmum yang ditunjuk langsung kasih isyarat. Ya, kasih isyarat dengan Allahu Akbar, bangun. Nggak bergeser dulu dia. Ya, tetapi lisannya mengisyaratkan dia yang memimpin sekarang jamaah itu. Nah, ketika dia bangkit dari sujudnya, dia berdiri. Ketika berdiri itu, dia maju sedikit dulu, selangkah dulu maju. Untuk menandakan bahwa dirinya ini menggantikan imam. Nah, kemudian dia maju lagi. Jadi jangan langsung maju 2 langkah, jangan. Selangkah-selangkah dulu majunya. Gitu, ya. Setelah gerakan berikutnya, nah, barulah kemudian dia agak jauh dari posisi sang makmum. Lalu di belakangnya kan kosong tuh, renggang. Yang kiri atau kanannya bergeser. Gitu, supaya jamaah rapat kembali. Itu dibolehkan. Ya. Seperti itu caranya. Jadi jangan ditinggalin begitu aja si makmumnya. Ya. Iya. Imam batal. Masih di tempat. Ya karena dia udah batal, dia juga nggak boleh. Tetap. Bukan, si imamnya harus bergeser dong. Jangan dia batal tapi tetap di posisi itu. Makanya posisi pengimaman itu agak luas, ya, untuk mengakomodasi atau memfasilitasi imam yang dalam posisi batal. Gitu. Nah, sebenarnya ya benar nih, ini udah benar. Cuma posisi di masjid kita ini kalau si imam batal, dia mau nggak mau harus diem di sono sampai selesai sholat jamaah. Karena di sana nggak difasilitasin buat wudhu lagi, kan gitu, ya. Kalau di beberapa tempat masjid, ya tempat istirahat imam difasilitasi untuk wudhu. Gitu. Kalau ini susah nih, ya. Dia mau ke belakang, mau wudhu lagi, susah ngelewatin jamaah kan. Apalagi dikunci, ya udah dah, mati kutu dia. Sampai nungguin jamaah selesai. Ya. Ya itu dia, harus emrat. Kalau melewati begitu ya akhirnya mengganggu jamaah kan. Nah, mengganggu jamaah. Ya sudah, daripada mengganggu jamaah, dia mau nggak mau sudah dia baik mati kutu dia di depan pengimaman atau di lokasi di mana istirahatnya, di tempat istirahat imam. Nggak ikut jamaah dia. Makanya kalau yang megang kunci ya sebenarnya harus berjamaah juga. Yang megang kunci jangan ada di mana-mana gitu, atau amanatkan kepada orang yang memang sering salat berjamaah gitu, ya. Nah, susah kan jadi lucu akhirnya. Maka bagusnya itu tempat istirahat imam ya ada tempat wudhu dan maaf MCK lah gitu ya, ada MCK-nya.
Gak bisa dipikirin tuh sama pengurus. Paling nggak untuk wudhu lagi gitu. Tapi kan memang agak-agak ini juga ya. Biasanya kan orang mengeluarkan hajat itu pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Nah, si imam kadang-kadang karena terburu-buru nih, dia cepat ke masjid, rupanya ngeblak-blak di perutnya nih. Nah, itu tuh ya, yang membuat sulit itu. Ya. Cuma berdoa aja sama Allah, ya Allah, jangan dibatalin sholat aku. Ya karena itu qadar Allah juga kan. Maka perlu memang di pengimaman itu ada tempat istirahat buat imam, di mana kemudian ada tempat wudhu sama ada apa namanya MCK-nya gitu. Paling tidak buat pipis atau buat buang air besar gitu. Karena menghindari hal-hal seperti yang tadi yang sering terjadi di masyarakat. Gitu, Pak. Ada lagi? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nilainya posisi lapangan kalau terjadi perbedaan nyaman. Ya. Ke Tai Chi ya. Iya. Merapat ya. Baik. Ya, jadi kebanyakan khilafiyah itu terdiri daripada cabang-cabang ya, bukan sesuatu yang sifatnya rukun atau sesuatu yang sifatnya asal. Nah, cuma yang nggak dapat kesunahannya aja, gitu ya. Dan tergantung periwayatan hadis dari imam yang meriwayatkan dan mengajarkan kepada yang lain. Riwayat yang diajarkan di dalam kitab Fathul Mu'in adalah yaitu tadi sejajar dengan telinga, dengan pundak, gitu ya. Nah, ada riwayat-riwayat yang begini, dengan dada, gitu ya. Tapi riwayat yang ke depan lagi saya nggak tahu dari mana riwayatnya. Itu ya. Ini tapi begitu lagi. Tapi yang sering itu ya begini aja, ya begini atau begini, itu. Yang nggak boleh cuma gini doang. Bener-bener yang apalagi yang diputerin itu ya. Yang diputerin nggak tahu tuh di dalam kitab Fathul Mu'in nggak ada. Nggak ada tuh di kitab Fathul Mu'in. Nah, nggak tahu mungkin di kitab yang lain, gitu ya. Tapi saya tanya kepada orang-orang yang melakukannya, ya, dia juga bingung. Gua diajar guru gua begini, ya, gitu. Apalagi yang posisi sidakapnya, gitu. Posisi sidakap kan yang normalnya itu kan di atas perut, di bawah dada, gitu ya. Tapi ada yang ke sini. Maksudnya apa nih ke sini nih, ya? Riwayat hadisnya belum ketemu saya yang di sini nih, gitu. Bisa jadi ya untuk mempersiapkan senjata ya zaman perang ya mungkin itu. Kemudian dalam zaman sekarang jadi diikutin terus. Tidak membatalkan sholat, tidak membuat dia menjadi berdosa ya, karena semuanya adalah sunnah. Tadi itu sunnah kan. Bahkan tidak ada yang tidak bersedekap. Itu ya seperti teman-teman kita di Syiah gitu, dia tidak bersedekap. Nah, itu kan sunnah ya. Posisinya khilafiyah di situ. Tapi jumhur ulama Syafi'iyah tadi ketika dia meletakkan tangannya saat takbiratul ihram waktu takbir intikal,
ya, ketika dia akan ruku, ketika dia bangkit dari sujud yang pertama, ya, dari tahiyat awal gitu. Nah, itu mengangkatnya ada dua macam, yang di bawah telinga atau yang di tengah-tengah dada sejajar dengan ujung jarinya sejajar dengan pundak gitu. Ya, dua riwayat itu yang lazim dan yang masyhur. Dua riwayat itu yang masyhur. Yang enggak masyhur tadi dikedepanin lagi gitu. Atau mungkin karena dia terlalu cepat jadi kelihatannya begitu, Pak. Jadi kayak tai chi. Terlalu cepat melihatnya. Seperti itu, Pak Haji ya. Nah, jadi kita mesti paham mana yang asal, mana yang rukun, mana yang sunnah. Terhadap hal seperti tadi yang sunnah, kita jangan terlalu kepo gitu ya, punya dasarnya masing-masing. Silakan Pak Adang tadi ngacung. Pak Agus silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kalau dia dalam keadaan sir, ya, dan biasanya Rasulullah doa itu dalam keadaan sendirian, maka beliau domirnya domir anak, domir saya. Maka ketika Robik firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wafi wafu'ani, itu pakai domir anak semua. Itu kalau memimpin doa ya, seperti dalam doa kunut, baru dia menggunakan domir nahnu itu, karena berdoanya imam mewakili semua jamaah. Ketika tadi sunnah dalam keadaan duduk di antara dua sujud, itu kesunahan terjadi pada individu masing-masing peserta sholat jamaah tadi gitu. Maka doanya dilakukan oleh imam pakai domirnya domir ana gitu. Bagus. Ada lagi? Cukup? Padang, silakan terakhir. Waalaikumsalam. Baik. Lagi syuting. Jam 2 pagi, jam 2 siang, jam 2 siang. Iya. Oke. Iya. Mendekati maghrib. Ya. Ada dua cara. Ketika sela-sela istirahat, lihurmatil waktu, dia sholat ringkas. Sholat ringkas. Sholat ringkas itu artinya yang sunnah-sunnahnya tidak digunakan, tidak dilakukan. Jadi yang wajib-wajibnya saja, yang rukun-rukunnya saja. Sholat ringkas. Dalam rangka lihurmatil waktu tadi. Ya, lihurmatil waktu. Tapi saya sih nggak yakin sampai dia harus meninggalkan sholat gara-gara syuting. Ya, kecuali orang yang memang sering ninggalin sholat. Gitu. Kalau orang yang istiqomah sholat, dia pasti minta izin. Saya izin, ini waktu hampir mendekati maghrib, sholat dulu ngadap Allah dulu, 4 rakaat. Di situ nggak ada rukhsah. Nggak ada rukhsah dalam artian harus menjama, karena syarat jama itu tadi waktu jarak. Yang kedua, ketika dia akan menjama pas masuk waktu zuhur, itu dia sudah harus niat menjama, harus sudah niat jama dia. Asar ditarik ke zuhur, gitu, harus sudah niat jama. Jadi pada kondisi tadi dia mulainya jam 2 kan, berarti sudah zuhurnya sudah dia lakukan. Sementara yang pada saat melewati jam 3-nya, apalagi sekarang jam 3 kurang udah asar kan, nah, berarti dia harus melakukan sholat asar di
di adaan waktu terjadi, gitu, bukan kodoan. Lalu kemudian nggak ada waktu istirahat, sih saya nggak mungkin. Apalagi yang melakukan syutingnya adalah muslim semua, ya. Tidak ada yang tidak mungkin kita melakukan proses izin itu, Pak, ya. Kondisi apa yang bisa membuat orang kemudian harus terus-terusan syuting tanpa istirahat? Gitu. Ya. Oke, tidak ada lagi? Ya. Ya. Iya. Kasih tahu, Pak. Bila kasih tahu, ya sudah, kita sudah dakwah. Ya, kalau nggak mau tahu juga, ya berarti dia jarang ngaji. Kalau sering ngaji, dia nggak bakal lakukan itu. Ya, dia paling tidak pakai kopiahnya, atau paling nggak mau pakai kopiah, dia ikat rambutnya. Gitu, Pak. Ya. Kita sebagai sesama jamaah, sebagai sesama saudara, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sudah memberikan nasihat. Dia nggak mau dengar nasihat kita, itu urusan dia sama Allah. Ya. Demikian, cukup dulu ya. Selasa depan kita sambung kepada rukun yang lain. Yang tersisa masih sekitar 4 atau 5. Demikian. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah wa sayutihi ajran 'azima. Allahumma antas sami', anta basir, anta syahidun alaina. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan. Kami semua yang berkumpul di pagi hari ini tidak lain mengharapkan ridho dan rahmat-Mu, ya Allah. Curahkan cahaya ilmu-Mu kepada kolbu kami, dan kemudian kami mampu melaksanakan semua ilmu-Mu ini, ya Allah. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.